Baik, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Penerapan Arsitektur Teknologi pada Bisnet. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk Pak Henry dan teman-teman yang sudah hadir di video kali ini. Kita mau presentasi. Baik, langsung aja kita mulai. Anggota kami ada 4. Saya sendiri Teresia Lydia Sulistiawati dengan NIM 22125101115. Dan teman-teman saya, Nama saya Lucky Dwi Caraka dengan NIM 221251031. Nama saya Fadli Irawan dengan NIM 22125102006. Dengan saya Rizky Masgali Wibisono dengan NIM 2212510560. baik, perkenalan singkat dari kami. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk sebagai kata pengantar, selamat datang di presentasi kami tentang proses bisnis WiFi Bisnet. Hari ini kita akan membahas bagaimana WiFi Bisnet beroperasi untuk menyediakan layanan internet yang cepat, stabil, dan terjangkau. Konektivitas yang handal sangat penting bagi individu dan bisnis. Dalam presentasi ini, kita akan mengeksplorasi langkah-langkah dalam proses bisnis dari penyediaan layanan hingga dukungan pelanggan. Saya berharap informasi yang akan disampaikan dapat memberikan wawasan yang berguna. Baik, langsung aja kita mulai di bab pertama, bab pendahuluan. Latar belakang dari perusahaan Bisnet. Bisnet merupakan salah satu penyedia layanan internet terkemuka di Indonesia yang fokus pada pengembangan infrastruktur jaringan dan solusi digital. Dengan meningkatnya kebutuhan akan konektivitas yang cepat dan stabil, terutama di era digital saat ini. Bisnet berkomitmen untuk menghadirkan layanan internet yang berkualitas tinggi baik untuk individu maupun bisnis melalui berbagai produk dan layanan. Bisnet bertujuan untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. Adapun permasalahan dan ancaman yang kami miliki, yang pertama adalah persaingan yang ketat. Banyak penyedia layanan internet baru bermunculan dengan menawarkan harga yang kompetitif yang dapat mengurangi pangsa pasar bisnet. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur. Meskipun bisnet telah memiliki infrastruktur yang luas, masih ada area yang tertentu yang sulit dijangkau yang menghambat perluasan layanan. Yang ketiga, keamanan jaringan. Ancaman cyber dan kebocoran data semakin meningkat, menuntut perusahaan untuk terus meningkatkan sistem keamanan mereka. Yang keempat, ada perubahan regulasi. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dapat memengaruhi operasional dan strategi bisnis. Untuk peluangnya akan disampaikan oleh teman kami dari Mas Luki, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas sesinya. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagian peluang dari Bisnet. Yaitu yang pertama adalah poin permintaan yang meningkat, yaitu meningkatnya kebutuhan untuk layanan internet di daerah pedesaan dan suburban dan memberikan peluang bagi ekspansi pasar. Dan untuk poin kedua, transformasi digital. Dari banyaknya bisnis yang beralih ke solusi digital, menciptakan permintaan yang banyak terkait layanan internet yang handal dan cepat. Lalu yang poin ketiga itu adalah kemitraan strategis, yaitu merupakan kesempatan untuk berkolaborasi dengan perusahaan teknologi dan startup untuk mengembangkan layanan baru yang dapat diinovasikan. Lalu poin terakhir adalah inovasi produk, pengembangan layanan baru seperti Wi-Fi, public, dan solusi IoT dapat menarik lebih banyak pelanggan yang akan datang. Lalu berikutnya merupakan poin inovasi. Inovasi ini terdiri dari 4 aspek, yaitu yang pertama poinnya teknologi fiber optik, yaitu adalah investasi dalam teknologi fiber optik yang berfungsi untuk meningkatkan kecepatan dan stabilitas layanan internet untuk digunakan pada konsumen. Lalu yang kedua, layanan berbasis cloud, penawar solusi cloud untuk bisnis, membantu mereka mengelola data dan aplikasi secara lebih efisien. Lalu poin ketiga adalah pengembangan aplikasi mobile,
guna menciptakan aplikasi yang memudahkan pengguna dalam akses layanan dan dukungan pelanggan. Lalu poin keempat adalah sistem keamanan yang canggih. Itu merupakan implementasi teknologi keamanan terbaru untuk melindungi data pelanggan dan jaringan dari ancaman yang akan datang. Lalu bab kedua merupakan arsitektur bisnis yang akan disampaikan oleh Mas Fadli. Silakan Mas. Untuk profil-profil yang bernama perusahaan bisnet didirikan tahun 2000 yang berkantor pusat Jakarta di Indonesia. Industrinya telekomunikasi dan penyedia layanan internet. Bisnet adalah salah satu penyedia layanan internet terkemuka di Indonesia yang menawarkan berbagai solusi digital, termasuk internet cepat, layanan data center, dan cloud computing dengan jaringan fiber optik yang luas. Bisnet melayani berbagai segmen pelanggan, mulai dari individu hingga perusahaan besar. Visi dan misi. Visi bisnet menjadi penyedia layanan digital terdepan yang memberikan solusi terbaik bagi masyarakat Indonesia. Misi menyediakan layanan internet yang cepat, stabil, dan terjangkau. Mendukung transformasi digital melalui inovasi dan teknologi terkini, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan koneksivitas yang lebih baik. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mas Gali. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan dengan poin produk dan layanan. Di sini ada layanan broad internet, yaitu ada yang pertama internet 1C dengan 100 Mbps dengan biaya bulanan 375, ada sewanya 50, untuk biaya belinya 900.000. Terus ada promo instalasi sebesar 250.000. Yang kedua ada internet 2C dengan 200 Mbps. IP address-nya yaitu satu privat dengan biaya bulanan 575.000, sewanya 50, belinya 900.000 dan promo instalasinya 250. Dan selanjutnya ada internet 3C untuk gamers 250 Mbps untuk satu publik. Untuk biaya bulanannya 700.000, sewanya 50.000, untuk hardware-nya 900, untuk promo instalasinya 250. Yang kedua, untuk poin kedua layanan internet dan TV. Yang poin pertama internet combo 1C 100 Mbps, IP address-nya satu privat. Untuk biaya bulanannya 575.000. Terus untuk promonya 1.250.000. Baik, bisa dilanjutkan. Nah, untuk bisnis model Canva ada key partners. Yang poin pertama yaitu penyedia konten untuk layanan TV kabel. Poin kedua yaitu pemerintah dan regulator untuk pengaturan telekomunikasi. Poin ketiga yaitu partner lokal untuk memperluas jaringan layanan. Key aktif. Poin pertama itu pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan. Poin kedua yaitu penawaran dan pemasaran layanan internet dan TV kabel. Key resource-nya yaitu poin pertamanya itu infrastruktur jaringan fiber optik, yang kedua itu teknologi dan perangkat keras, yang ketiga itu tim teknis. Untuk value proposition-nya poin pertama yaitu layanan internet berkecepatan tinggi dan stabilitas up to 250 Mbps, layanan TV kabelnya dengan pilihan saluran lokal dan internasional up to 52 channel. Poin kedua yaitu paket layanan yang kompetitif untuk rumah tangga dan bisnis. Tersedia pilihan internet only yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Poin ketiga yaitu infrastruktur jaringan
fiber optik yang canggih seperti Bisnet Nusantara, kabel sistem yang menghubungkan jaringan di berbagai pulau di Indonesia seperti Jawa dan Sumatera. Customer relationship-nya layanan pelanggan 24/7, cepat dan responsif. Poin kedua yaitu pemeliharaan dan perbaikan teknis secara berkala. Poin ketiga yaitu akun pelanggan untuk memonitor pengguna dan layanan. Untuk channel Bisnet ini bisa melalui dengan websitenya yaitu Bisnet Home. Untuk media sosialnya bisa dengan @bisnethome. Untuk kantor cabangnya lebih dari 20 kantor cabang di setiap kota dan kabupaten. Pusat layanan pelanggan melalui telepon dan email. Customer segmennya yaitu rumah tangga, perusahaan kecil untuk UMKM, untuk perusahaan besar bisa korporasi, lembaga pendidikan, hotel dan bisnis perhotelan, pengguna layanan dan TV kabel. Cost strukturnya yaitu biaya pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur, biaya sewa gedung, biaya operasional pusat data dan kantor cabang, gaji karyawan, biaya pemasaran. Revenue streamnya yang pertama yaitu pendapatan berlangganan bulanan layanan internet, pendapatan berlangganan TV kabel. Yang ketiga penyewaan layanan data center dan cloud. Yang keempat biaya instalasi dan peralatan modem atau router. Yang kelima yaitu layanan tambahan, misalnya upgrade kecepatan internet. Selanjutnya, Izin, izin Mbak Tere, belum mikrofonnya belum nyala. Baik, mohon maaf untuk sebelumnya. Baik, saya akan menjelaskan di SWOT analis. Strength-nya ini ada jaringan infrastruktur yang luas, layanan komprehensif, penggunaan teknologi fiber optik, memiliki reputasi yang baik, dan fokus pada keamanan data. Untuk weakness-nya, harga lebih mahal, jangkauan terbatas di beberapa daerah. Yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya dalam pengembangan layanan baru. Untuk threats-nya, persaingan ketat, regulasi pemerintah, risiko teknologi dan keamanan cyber, serta fluktuasi ekonomi. Untuk opportunities, pertumbuhan permintaan internet dan layanan digital, ekspansi pasar di daerah pedesaan, lalu kemitraan dengan bisnis dan institusi. Selanjutnya ada PAST analis. Political, ada regulasi telekomunikasi, kebijakan net neutrality, keamanan cyber, dan perlindungan data. Untuk ekonomiknya, ada pertumbuhan ekonomi digital. Yang kedua, tingkat pengeluaran konsumen, serta biaya infrastruktur. Sosialnya ada transformasi digital masyarakat, memperluas jaringan internet ke daerah-daerah terpencil, serta preferensi konsumen untuk konektivitas. Untuk teknologi digitalnya ada inovasi dalam teknologi internet, lalu teknologi keamanan jaringan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Luki. Oke, baik. Di sini tampil value chain diagram. Yang pertama itu adalah di bagian firm infrastruktur itu tercakup manajemen data center. Itu mengelola fasilitas data center untuk mendukung kelancaran operasional dan penyimpanan data. Lalu pengelolaan jaringan dan sistem IT. Itu merupakan pengelolaan sistem dan aplikasi internal yang mendukung operasional harian perusahaan. Lalu di bagian human resource management, itu merupakan rekrutmen dan pelatihan untuk poin pertama yang merupakan pengembangan karyawan dengan keterampilan teknis dan manajerial melalui rekrutmen, pelatihan, dan sertifikasi. Poin kedua itu adalah pengembangan karir,
yaitu menyediakan jalur karir untuk meningkatkan motivasi dan retensi karyawan yang memiliki keahlian khusus. Lalu poin teknologi development itu terdiri dari riset dan pengembangan yang merupakan investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi jaringan terbaru untuk meningkatkan kecepatan dan stabilitas. Lalu poin berikutnya, inovasi layanan baru, yaitu mengembangkan produk baru seperti cloud storage, IPTV, dan layanan berbasis teknologi lain yang bisa mendukung kebutuhan pelanggan. Lalu procurement atau pembelian, itu pembelian teknologi, pengadaan perangkat dan teknologi dari vendor terpercaya untuk menjamin kualitas perangkat yang akan digunakan pada eh, operasional harian dan kepada konsumen. Untuk poin negosiasi dan kontrak itu merupakan negosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan harga terbaik dan memastikan kontinuitas pasokan perangkat yang dibutuhkan. Lalu di bagian inbound logistik itu merupakan poin pertamanya terdiri pengadaan infrastruktur, mendapatkan perangkat keras, router, modem, server, dan material untuk infrastruktur kabel fiber optik. Lalu poin berikutnya hubungan dengan vendor, berhubungan dengan pemasok perangkat teknologi dengan jaringan yang digunakan dalam pengoperasional layanan. Lalu di bagian support activities, berikutnya adalah operation, instalasi jaringan, merupakan instalasi kabel fiber optik, pemasangan perangkat di lokasi pelanggan, dan pengelolaan data center. Lalu berikutnya pengelolaan jaringan, yaitu memastikan jaringan berfungsi secara optimal, melakukan pemeliharaan rutin, dan pemecahan masalah teknis. Outbound logistik terdiri dari 2 poin, distribusi layanan yang menyediakan layanan internet yang siap digunakan oleh pelanggan melalui koneksi jaringan yang sudah terpasang. Poin berikutnya, pemantauan jaringan, memonitoring jaringan secara real time untuk memastikan kecepatan dan stabilitas layanan yang disalurkan kepada pelanggan. Lalu untuk poin marketing and sales, terdiri dari subnya, promosi, dan pemasaran, mengiklankan paket layanan kecepatan dan harga internet melalui kampanye media sosial ataupun iklan digital. Lalu penjualan dan akuisisi pelanggan, menyediakan paket perdagangan program intensif dan kerjasama dengan perusahaan untuk meningkatkan basis pelanggan. Lalu untuk servis, dukungan teknis 24/7, lalu pengembangan layanan tambahan seperti mengembangkan layanan tambahan seperti bisnet IPTV, bisnet cloud, ataupun solusi data center. Boleh dibantu next slide. Lalu untuk salah satu archimed inbound logistiknya, itu adalah contohnya pengajuan pengadaan infrastruktur. Lalu itu untuk bisnis prosesnya inbound logistik, itu pertama selanjutnya pembelian infrastruktur ke jaringan ke supplier, pengecekan produk, lalu penyimpanan produk di warehouse. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fadli. Untuk fishbone diagramnya, masalah utamanya layanan internetnya yang tidak stabil. Tipe, kurangnya pelatihan teknis bagi karyawan, kurangnya keterampilan teknis dalam instalasi. Untuk metode, penjadwalan pemeliharaan yang tidak tepat, produser perawatan jaringan yang tidak memadai. Untuk mesin, perangkat jaringan yang sudah usang, router atau modem berkualitas rendah. Untuk material, komponen jaringan yang tidak sesuai spesifikasi, peralatan instalasi yang rusak. Untuk environment, kondisi cuaca yang ekstrim, misalnya badai atau hujan lebat. Kerusakan fisik akibat pembangunan di sekitar kabel serat optik. Untuk untuk CBA-nya, perhitungan ROI-nya, investment cost, yang berisikan peralatan jaringan, pengeluarannya 300 juta, infrastruktur fisik, 7 miliar, lisensi dan software, 1 triliun, konektivitas internet, pengeluarannya 5 triliun, perizinan biaya 500 juta, dengan total 14 triliun 630 ribu. Untuk ongoing cost-nya, memberisikan biaya sewa gedung tahun, gaji teknis, customer service, pemasaran, biaya operasional kantor, listrik tahun, perizinan per tahun, pemeliharaan per tahun, pajak per tahun, asuransi per tahun, dengan total 5M 195. Untuk
monthly benefit-nya yang berisikan paket internet 1C 100 Mbps dengan estimasi pendapatan per bulan 400 juta 250. Paket internet 2C 200 Mbps dengan estimasi pendapatan per bulan 319 juta 125. Untuk paket internet combo 1C 100 Mbps plus TV 100 juta 27.650. Untuk paket internet combo 2C 200 Mbps plus TV 86 juta 25. Pendapatan tambahan dari instalasi dan sewa hardware dengan estimasi pendapatan per bulan 100 juta 11 juta. Dengan total 1 M 293. Annual net benefit. Pendapat tahunan setelah PPN totalnya 15 miliar. Biaya tahunan 10 miliar. Untungan bersih tahun setelah PPN 5.372.100. Dengan ROI-nya keuntungan bersih per tahunnya 5.375 dengan investasinya 14.630 miliar. Nah, total 37%. Payback-nya dengan total investasi 14.630 juta. Untungan bersih tahunannya 5M 372.100. Total persen per tahunnya 2,72. Untuk slide selanjutnya diisikan oleh Mas Gal. Terima kasih Mas Fadil. Untuk saya akan menjelaskan dengan arsitektur data yaitu kelas diagram. Dengan tabel pelanggan ada kode pelanggan, nama alamat, email, nomor telepon, one to many. Ke tabel langganan ada kode langganan, kode pelanggan, kode paket, tanggal mulai, tanggal berakhir, dan status langganan. One to one untuk tabel tagihan yaitu kode tagihan, kode langganan, tanggal tagihan, jumlah, dan status pembayaran. One to one untuk tabel pembayaran yaitu kode pembayaran, kode tagihan, tanggal pembayaran, dan metode pembayaran. Untuk langganan to many yaitu tabel paket internet yaitu kode paket, nama paket, bandwidth, harga, dan deskripsi. Untuk arsitektur aplikasi use case-nya yaitu pelanggan mendaftar layanan, selanjutnya menerima tagihan, pelanggan melakukan pembayaran, include melakukan instalasi, teknis melakukan perbaikan dan melaporkan gangguannya. Untuk admin yaitu mengolah data pelanggan dan mengolah data layanan. Environment and location diagram yaitu user ke website BizNet, selanjutnya ke database tipe layanan ke jaringan, selanjutnya ke web server, dari database ke cek area coverage pemasangan, selanjutnya ke instalasi jaringan, dan ke teknisi. Baik, untuk slide ini bisa dijelaskan ke Tere. Oke, baik. Untuk layer viewpoint Archimate, di sini yang pertama Biznet Wi-Fi provider dan customer. Masuk ke external business service, terdiri dari melakukan pendaftaran,
informasi customer, melakukan pembayaran. Masuk ke bisnis proses and internal aktor atau roles. Permintaan layanan, masuk ke cek area jangkauan, pendaftaran via website, pemberitahuan email, pembayaran, instalasi. Langsung bisnis WiFi provider serta customer service. Masuk ke external application service, email notification service, payment gateway service. Lalu ke application component and service, website, business home. Langsung ke external infrastructure service, cloud hosting service, email delivery service, serta payment processing infrastructure. Infrastrukturnya ada physical service, data center, database service, backup recovery system, dan internet network infrastruktur. Baik, kita sudah sampai di bab terakhir penutup. Semoga kiranya presentasi kita hari ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.